Jumpa kembali di Nusantara Art Festival edisi ke-18. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan tutorial membuat lukisan bunga kembang sepatu dengan teknik yang sangat unik, yaitu menggunakan kertas sebagai cat untuk mewarnai objeknya. Peralatan yang dibutuhkan adalah kertas krep dengan warna pilihanmu, kertas gambar berukuran A4, gunting dan pensil, botol semprot berisi air, dan krayon. Langkah pertama, buatlah sketsa kembang sepatu pada kertas dengan pensil. Setelah itu, kita tebalkan sketsa dengan krayon, tekan dengan kuat hingga garisnya benar-benar tebal dan merata. Aku memilih menggunakan krayon berwarna gelap yang nantinya akan dipadukan dengan kertas krep yang berwarna cerah, sehingga warnanya terlihat kontras dan menonjol. Tanaman bunga kembang sepatu atau hibiscus aslinya berasal dari Asia dan Kepulauan Pasifik. Nah, salah satunya juga tumbuh di Indonesia. Bunga kembang sepatu hadir dengan berbagai warna dan ukuran. Yang paling menonjol adalah mahkota bunganya. Ukurannya besar dan terdiri dari 5 tepal dengan kepala benang sari yang tampak sangat jelas, hingga bunga kembang sepatu disebut sebagai bunga yang lengkap dan sempurna karena memiliki alat kelamin bunga atau putik dan benang sari dan bagian perhiasan bunga atau mahkota dan kelopak. Selanjutnya, gunting kertas krep dan siapkan botol airnya. Susun potongan kertas krep sesuai keinginanmu. Pastikan kertas menutupi seluruh area kertas. Kamu tahu nggak? Ternyata bunga kembang sepatu ini dahulunya digunakan untuk menyemir sepatu hingga mengkilap. Makanya namanya disebut bunga kembang sepatu. Selain itu, kembang sepatu juga bermanfaat untuk kesehatan loh. Karena kandungan antioksidan di dalamnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di tubuh. Selain itu juga membantu melindungi diri dari penyakit jantung dan pembuluh darah dari kerusakan. Sebagai tambahan, saya akan menambahkan ornamen motif batik isen pada bagian yang kosong. Dalam proses pembuatan motif batik, isen adalah ornamen pengisi yang melengkapi objek utama. Nah, jenis isen yang akan saya gunakan adalah jenis cecek pitu. Cecek pitu berbentuk titik-titik yang kalau dihitung memiliki 7 buah titik. Nah, kemudian mereka disusun secara melingkar. Susunlah potongan kertas krep di atas sketsa kembang sepatu. Aturlah kombinasi warna sesuai keinginanmu. Pastikan seluruh permukaan kertas gambar tertutupi oleh kertas krep.
Tahap berikutnya adalah melukis. Semprotkanlah air ke seluruh permukaan kertas krep hingga benar-benar basah. Dan kertas krepnya menempel pada kertas gambar. Kamu juga bisa menggulingkan botol air secara searah untuk memastikan tidak ada kertas krep yang menggelembung atau terlipat. Jika sudah, kita jemur kertas sampai kering. Jika kertas kamu sudah kering, singkapkan kertas krepnya dan lukisan kembang sepatumu sudah jadi. Lukisan kembang sepatu ini bisa kamu gunakan sebagai hiasan pada dinding. Gunakan bingkai foto berwarna putih agar warna pada lukisanmu menonjol. Selamat mencoba! Halo semua, hari ini aku akan membuat ikat kepala dengan menggunakan biji-bijian. Alat-alat yang digunakan adalah kacang merah, biji jagung, kacang mede, bulu-buluan, kalian bisa juga menggunakan kemoceng, bulu kemoceng, kain flanel, 2 warna, gunting, dan pulpen, dan juga lem tembak. Pertama-tama kita akan gunakan kain flanelnya, lalu kita potong seperti ini. Kita lipat dulu, kita gambar. Lalu bisa kita gunting. Pertama-tama kita gambar seperti ini. Seperti ini, lalu kita akan lem bagian pinggirnya. Oke, setelah sudah, kita akan gambar dulu sesuai seperti yang dicontoh. Kita akan mulai menggambar.
bagian atasnya. Kalau sudah, kita akan tempelkan bagian jagungnya terlebih dahulu. Pertama-tama aku akan tempelkan bagian jagungnya di bagian pinggirnya terlebih dahulu dan menggunakan lem tembak. Ikat kepala ini berasal dari Papua, tidak ada nama spesifiknya, hanya ikat kepala ini diperuntukkan untuk warga orang Papua. Biasanya ikat kepala ini adalah sebuah kehormatan bagi suku Asmat yang ada di Papua.
Baik, sudah pinggirannya sudah. Sekarang aku akan hias bagian dalamnya. Untuk bagian jagungnya sudah jadi. Kalian bisa ikuti pola ini. Lalu aku akan tambahkan bagian kacang merahnya untuk bagian dalamnya. Arahnya kalau bisa sama, sejajar semuanya supaya rapih. Kalian juga bisa gunakan biji yang lain, tidak harus kacang merah, jagung dan kacang mede. Kalian juga bisa pakai kacang hijau dan biji-bijian yang lainnya. Oke, untuk bagian kacang merahnya sudah selesai. Untuk bagian dalamnya, sekarang aku akan tambahkan dekorasi untuk bagian tengahnya, itu pada kacang mede. Kalian bisa gunakan kacang yang lebih besar. Tada, sudah jadi. Sekarang aku akan tambahkan bulu-buluan di bagian belakangnya. Oke, aku akan tempelkan bulunya. Kalian bisa gunakan ukuran dari yang kecil
hingga besar. Halo semua, kami dari Ganara Art. Hari ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat hiasan dinding bermotif kain tapis Lampung dengan menggunakan stik es krim. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan: karton, pensil, penghapus, pisau cutter, sumpit, benang, stik es krim, lem kertas, cat akrilik, palet, wadah yang berisi air, dan kuas. Kain tapis merupakan pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk kain sarung, terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, benang perak atau benang emas dengan cara disulam. Tapis Lampung termasuk kerajinan tradisional karena peralatan yang digunakan dalam membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih sederhana dan dikerjakan oleh pengrajin. Kerajinan ini dibuat oleh wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral. Jadi pertama-tama kita akan susun dulu stik es krimnya di atas karton. Teman-teman dapat menyediakan 12 stik es krim seperti ini. Bisa menggunakan ukuran yang lebih kecil atau yang besar seperti ini. Kita akan susun stik es krimnya. Lalu sambil menyusun kita akan beri lem kertas untuk menempelkan stik es krimnya di atas karton. Kita susun menjadi 2 stik es krim di bagian atas. Kemudian 10 stik es krim di bagian tengah dan sisanya di bawahnya. Setelah diberi lem, kita tekan-tekan agar dia menempel dengan kuat. Nah, kita lanjutkan sampai semua stik es krim tertempel dengan baik di atas karton. Setelah kita tempel stik es krimnya, lalu kita diamkan selama 15 menit sampai lemnya mengering.
Setelah itu kita akan lanjutkan membuat sketsa motif kain tapis lampungnya di atas stik es krim dengan menggunakan pensil. Jadi pertama-tama teman-teman dapat membuat garis. Jadi pada kain tapis lampung terdiri dari berbagai ukuran garis, ada yang lebih kecil dan ada yang besar. Nah, selanjutnya kita akan menggambar di bagian tengahnya dengan menggambar bentuk belah ketupat. Nah, untuk sketsa bagian tengahnya sudah jadi. Sekarang kita akan menggambar sketsa untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi teman-teman bisa menggambar bentuk seperti tangga seperti ini. Nah, sketsanya sudah selesai. Sekarang teman-teman dapat menambahkan sumpit untuk di bagian atas, bawah, dan juga bagian garis yang kecil-kecil seperti ini. Kita akan potong sumpitnya menyesuaikan dengan ukuran garisnya. Setelah dipotong, lalu kita akan susun sumpitnya di atas stik es krimnya. Lalu kita tempelkan dengan menggunakan lem kertas.
Oh iya, ketika teman-teman mengalami kesulitan dalam memotong sumpitnya, teman-teman dapat meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya. Nah, setelah semua sumpitnya menempel, sekarang kita diamkan lagi selama 15 menit. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian proses pewarnaan. Sekarang kita akan melakukan proses pewarnaan. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, kain tapis Lampung memiliki 4 warna, yaitu warna oranye, merah, dan hitam. Selanjutnya kita akan mulai mewarnai hiasan dindingnya dengan menggunakan cat akrilik. Seperti teman-teman lihat, kain tapis Lampung memiliki 3 warna, yaitu oranye, merah, dan hitam. Jadi sekarang kita akan menyiapkan warnanya. Kita bisa mulai dari warna oranye terlebih dahulu. Kita campurkan warna kuning dengan warna merah. Jika warna oranyenya terlalu lebih gelap, teman-teman dapat menambahkan warna kuningnya. Lalu kita aduk lagi. Kemudian teman-teman dapat langsung mewarnai bagian tengahnya. Pelan-pelan saja ketika mengusapkan kuasnya. Nah, untuk di bagian yang kecil seperti ini, teman-teman mungkin membutuhkan ukuran kuas yang lebih kecil agar dapat meratakan catnya dengan baik.
Jangan lupa untuk cuci kuasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan mulai mewarnai bagian merahnya. Nah, kita lanjutkan sampai seluruh bagian berwarna merahnya tertutup dengan cat akrilik. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai bagian hitamnya. Nah, setelah selesai kita tunggu sampai mengering. Kemudian kita akan merapihkan pinggiran kartonnya. Kita potong sesuai ukuran. Kemudian kita akan tambahkan tali. Setelah kartonnya kita potong, hasilnya akan seperti ini. Nah, teman-teman boleh menyisakan pinggiran atasnya untuk kita beri bolongan tempat benangnya seperti ini. Sekarang teman-teman dapat menambahkan benangnya untuk kemudian kita ikat di bagian belakangnya. Nah, hiasan dinding motif kain tapis lampungnya sudah jadi. Selamat mencoba. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mika. Hari ini saya akan memberikan tutorial atau mungkin ya semacam tutorial tentang tari Jawa yang pernah saya pelajari, mulai dari basic, gerakan utama, dan kostumnya guys. Ntar saya akan memberikan tutorial cara memakai kostumnya juga, dan simak aja video berikut.
Oke, yang pertama ya ini untuk basic saya dalaman dari bajunya, kita bisa pakai manset atau legging hitam yang pendek kayak soalnya. Kalau celana kita juga pakainya pendek tapi digulung, ini kelihatannya panjang tapi digulung. Nah, kalau celana ini namanya katok. Katok itu kayak ya bahasa Jawanya celana ya guys. Ya dipakai kayak pakai celana biasa aja, dipakai gini. Nah, kalian tinggal dinaikin aja kayak pakai sarung. Kalau udah kalian lipat di sini, baru kalian gulung keluar. Seperti ini. Usahakan seketat mungkin ya, biar tidak kendor nanti saat menari karena kita akan belajar banyak gerakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan stagen. Ini adalah kayak sabuk guys. Ini sabuk yang akan kita lilit diputar ke dalam sekitar perut kita sampai gulungan habis. Seperti ini. Ini sudah di ujung. Ini kita bisa menggunakan peniti tapi opsional ya. Bisa kita sangkutkan saja kalau untuk menjalankan seperti ini. Sangkutkan ke lipatan sebelumnya. Nah, seperti ini sudah ketat ya guys. Sudah tidak mungkin lepas. Sudah nyangkut. Nah, yang kedua ada kain guys. Jadi kainnya ini kita apa ya? Kalau dari tarian itu kita ada beda-beda tipenya ya, ada beda-beda tipenya. Jadi sesuai dari tarian apa? Di tari Jawa itu ada 2 tipe, halusan dan gagahan. Kalau halusan itu dia lebih ke tokoh-tokoh yang baik. Kalau gagahan dia mungkin tokohnya antara agak kasar atau jahat. Di tokoh-tokoh wayang atau tari Jawa seperti itu. Nah, karena tari yang saya akan peragakan dari tari gagahan, jadi kita akan menggunakan kain gagahan, tipe kain gagahan. Nah, di sini kita akan menggunakan trik yang di tengah. Jadi kita masukkan saja seperti ini ke dalam. Nah, seperti ini. Tapi kalau masih kepanjangan, bisa kita tarik lagi ke sini yang satu. Nah, di tangan kanan kalian yang ini, di tangan kanan kalian bisa kalian masukkan ke sini. Dan yang selebihnya di sini kalian taruh paskan di tengah sini. Ini sudah di tengah, yang ini sudah pastikan di tengah. Nah, yang bawahnya ini kalian rapikan dan ini kalian gulung saja ke bawah. Biar lebih kencang lagi seperti celananya tadi, seperti memakai sarung. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nih, kita bisa ada beginiannya. Nah, tapi kalau mau lebih panjang bisa kalian tarik saja bagian sini. Karena tadi kita melipat 2, jadi kita bisa tarik sedikit bagian sini, tinggal lebih panjang. Praktikan seperti ini lagi, tapi kalian longgarkan sedikit dari bagian kainnya. Oke, seperti ini. Kita lebarkan kainnya semua biar lebih nyaman. Kalau ini merasa terlalu pendek, seperti ini. Seperti ini. Jadi selanjutnya akan kita sama saja seperti yang sebelumnya, kita taruh di tengah seperti ini. Baru kita gulung ke dalam, keluar lagi seperti ini. Ulang lagi seperti pemakaian sarung seperti biasa, tapi ini kita menambahkan titik lipatan di bagian tengah. Jadi ini tinggal kita gulung aja
sampai cukup. Jadi kalau jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Ini kita rapikan sedikit biar tidak berantakan. Seperti ini kurang lebihnya. Tapi ya kita gulung saja terus sampai mungkin sedikit dari bagian celananya kelihatan. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah tipe kain yang akan kita gunakan hari ini di tarian kali ini. Nah, yang kedua, kita akan pakai stagen luar. Jadi stagen luar ini adalah ya untuk mengencangkan kain. Yang kalau tadi stagen dalam untuk mengencangkan celana, kalau ini stagen luar untuk kain dan untuk hiasan lebih bermotif dari yang biasa dari stagen dalam ya. Oke, jadi kita pasang saja seperti stagen dalam yang tadi. Kita lilit, digulung sampai gulungan di perut kita sampai gulungan habis ya. Pastikan sudah ketat ya, jadi tidak akan kendor. Masukkan dalam sini dan kita tarik saja sisanya seperti ini. Nah, untuk ujungnya hanya kita peniti aja di sini. Ujung-ujungnya kita peniti. Ini bagian sininya kita peniti. Oke, sisanya tinggal kita atur saja. Untuk tinggi badan kita minimal kita harus bisa mengangkat seperti ini. Nah, seperti ini kita sudah bisa mencapai ujungnya. Kita jatuhkan saja karena itu sudah cukup untuk kita mengambil selendang nanti untuk taliannya. Kita harus pastikan seperti ini, kita tinggikan seperti ini, pastikan ujung-ujung jari kalian bisa mencapai ujung-ujungnya. Kalian genggam baru kalian angkat seperti ini. Kalau bisa sampai baru berarti sudah cukup. Jadi batas dari ujung
selendang ini mata kaki tidak boleh lebih dari mata kaki, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan memakai gelang-gelang, mulai dari gelang tangan dan gelang bahu dan gelang kaki. Nah, jadi yang ini kita masukkan saja dalam sini. Kita masukkan ke dalam tangan kita seperti ini. Kita tarik saja naik seperti di sini. Nah, kita sangkutkan saja di sini. Sudah. Untuk hiasan ini nut perniknya. Nah, yang satu lagi seperti itu juga. Kita naikkan saja ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini namanya pelat bahu. Jadi atau ikatan bahu. Ini jadi namanya kelat bahu dalam bahasa Jawanya. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita memakai yang untuk kaki. Nah, untuk ke kaki dia seperti gelang biasa, dia bulat. Di sini ada kancingnya, jadi kita bisa lepas, bisa kita pasang. Kalau kurang besar bisa dilonggarkan. Ada kancing klip seperti ini. Seperti ini, yang bisa kita sangkutkan, kita klip ke dalam sini seperti ini. Kita pencet saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita pasang di pergelangan kaki kita ya, seperti ini. Kita pasang saja di sini dan kita klip. Kita klip saja seperti biasa. Nah, yang sebelahnya juga sama seperti itu. Kita buka dulu. Baru kita masukkan ke pergelangan kaki kita, memasukkan ke sini dan baru kita klip. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita lanjutkan ke aksesoris dari tarian ini. Jadi masih di kostum, di bagian kostum, ini adalah semacam hiasan biasa dipakai oleh karakter raja-raja seperti ini. Ini kita taruh di pinggang seperti ini. Kita ambil seperti ini, kita ambil, baru kita tarik ke sini. Nah, seperti ini sudah menjadi loop, atau seperti kalian mengikat tali sepatu. Loopnya kita masukkan saja ke dalam pinggangnya, ke ikat pinggang tadi. Nah, dan ujungnya yang berbulu ini akan kita masukkan ke dalam sini. Dan jadinya seperti ini. Dia akan mengikat di ikat pinggangnya seperti ini, seperti melakukan simpul di pramuka seperti biasa. Nah, ini kita pastikan sudah berada di tengah, dan kita lakukan yang sama seperti yang di sebelahnya. Bikin loop, selipkan di sabuknya. Nah, baru kita masukkan yang woolnya ini ke dalam loopnya. Nah, jadi seperti ini ya. Lebihnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah untuk kepalanya. Kita bisa menggunakan belangkon atau ikat kepala. Jadi ikat kepalanya ini bentuknya akan seperti ini. Ikat kepalanya kotak, bentuknya kotak seperti ini. Bisa segitiga, bisa kotak. Yang ini saya pakai segitiga. Nah, tapi ini mungkin sedikit rumit ya. Kita harus menggulung-gulung dan melipatnya dulu untuk menjadikan headband yang bisa berbentuk seperti belangkon yang sudah jadi seperti ini. Tapi itu memang membutuhkan waktu. Jadi saya akan menggunakan yang belangkon saja seperti ini. Seperti ini ya. Kita taruh saja seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita punya. Nah, ini adalah aksesorisnya saja sebenarnya. Ini adalah kumis. Ya, kumis khusus sebenarnya, bukan kumis. Ya, maksudnya kalian bisa pesan dari toko aksesoris budaya. Ini kumisnya ini kita buat dari kawat. Dia ada benang-benang di kumisnya yang disisir menjadi rambut seperti ini. Dari bukan rambut sebenarnya, dia kayak benang yang dispray dengan pengeras rambut.
hingga bisa dibentuk seperti kumis. Dan di sini ada kawatnya. Kawatnya ini dia bengkok, bisa kita sangkutkan di telinga kita seperti ini. Kita sangkutkan saja. Ini dia kan sudah menyangkut yang sebelah di sini di telinga kita, satu lagi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, ini baru kostumnya saja teman-teman. Ini seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan tarian dari awal sampai akhirnya ya. Jadi kalau kalian mungkin ada kesulitan dalam bergerak dalam kostum seperti ini, bisa kalian paksa saja seperti kain yang agak ketat. Kalian bisa tekan saja seperti ini untuk melakukan kuda-kudanya. Tapi tidak apa-apa, kalian paksa saja. Oke? Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke tarian part satunya. Oke, di part 1 dari tariannya kita akan mengulang. Ini ada beberapa bagian dari tarian ini. Jadi di part satunya kita akan lakukan, ini opsional, jadi kita bisa melakukan dari luar panggung atau sudah siap di tengah panggung. Kalau di samping panggung kita perlu waktu untuk masuk dulu, baru kita mulai tariannya. Jadi seperti ini. Saya akan mencontohkan tarian yang sudah dari tempatnya saja. Seperti ini dengan musik. Ini kalau untuk yang dari luar, di bagian musik yang ini kalian bisa masuk. Di bagian musik yang ini. Nah, di sini kalian sudah siap. Di sini ada kuda-kudanya. Namanya tanja. Jari ibu jari bersama bagian tengah dari jari tengah seperti ini, dan yang satu lagi sama seperti ini juga. Dan ini ada kuda-kudanya. Ya, kalau kalian melakukan tanjakan yang biasanya dipakai, jadi nama kuda-kudanya itu adalah tanja. Tanja kanan itu adalah seperti ini. Kita lakukan kaki yang satu ujungnya, telapak kaki yang satu menghadap ke sana, kaki yang satu menghadap ke sana, miring ke sana, miring ke sana. Jadi kakinya manusia jalan seperti ini biasanya, tapi terbuka seperti ini. Dan yang satu lagi kita buka, yang satu lagi menyerongnya ke samping kebalikannya, dan kita buka sedikit. Nah seperti ini adalah tanja basicnya ya. Tangannya yang satu lurus, yang satu lurus ke arah kaki yang sedang menyerong ke samping, dan tangannya yang satu bengkokan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini namanya tanja kanan. Kalau tanja kiri sama saja, tapi kebalikannya. Jadi seperti ini kelihatannya. Ditukar saja kakinya juga bertukar. Jadi kaki kiri yang ke sana dan kaki kanan yang menyerong ke sana. Tangannya pun dibalik juga seperti ini. Batas tangan ini pusar ya, tidak boleh melebihi pusar. Jadi untuk itu adalah basic dari tariannya seperti ini. Tanja. Nah ini di awal tarian ini kalian mulai dari tanja atau masuk dari kanan kiri panggung. Dari seperti ini. Nah di pas yang pertama kita akan melakukan sembahan. Sembahan itu adalah seperti kita menyembah pada penonton untuk awal-awal dari tarian itu. Kebanyakan dari tarian Jawa melakukan hal seperti itu. Karena Jawa ya sopan ya, jadi pasti dari awal itu kita harus kayak menyambut dulu seperti ini. Nah sebelum dari tanja ini untuk melakukan sembah, kita melakukan tanja kanan, kita mundurkan kaki kanan kita, lalu kita turunkan saja. Kita turunkan pelan-pelan seperti ini. Nah ini adalah jengkeng, seperti menunduk ya, biasa digunakan di pementasan itu untuk sembah kepada yang lebih tua atau raja gitu. Biasa di cerita wayang atau Jawa itu, atau mungkin ketoprak, biasa dipakainya seperti ini. Kita agak maju sedikit dan kita melakukan sembah seperti ini. Nah kalau di sini dari Jawa kita melakukan sejajar, kaki kiri masih lurus ke sana, dan kaki yang ini dengkulnya di lantai seperti ya, pokoknya satu di dengkul, satu lagi di telapak kaki menghadap ke sana.
Jadi kita membuka seperti ini, kurang lebihnya ini seperti ini. Nah, begitu kita turun tadi pelan-pelan, namanya kita melempar selendangnya ya. Seperti ini, kita sebelah saja ke belakang, namanya sebelah sampur. Sebelah sampur ini ya untuk varian saja ya. Nah, jadi di sini ya. Yang satu tangannya seperti ini, seperti angka 5, keempat jarinya lah, yang kelingking, manis, tengah dan telunjuk rapet, yang jempol terbuka seperti ini ya. Jempol terbuka kita taruh di sini, kelingking kita taruh di dengkul seperti ini. Sudah kelihatan? Nah, dan satu lagi tetap seperti yang tadi. Ini nama the keeping, kita taruh dari ibu jari ke tengah dari jari tengah ini seperti ini. Masih ya, seperti yang pertama. Nah, tegak, selalu tegak ya, biar kelihatan lebih gagah. Nah, untuk yang mungkin kalau lebih gagah lagi, kaki yang ini tetap menyatu ke sana, tapi kita buka lagi sedikit. Nah, seperti ini. Baru kita mulai sembahannya. Nah, kalau di tarian ini sembahannya kita sedikit menoleh ke sana, menolehnya ke pojok dari arah kita. Nah, dari sini kita lakukan ini saja, toleh ke sana, namanya ombak baju. Kita tengok ke atas, putar ke tengah lagi, tarik. Nah, ini memang sedikit rumit, tapi kalau sudah terbiasa jadinya bisa ya nantinya. Nah, baru kita melakukan itu, kita naikkan sedikit badan kita dari telapak kaki kita yang di belakang ini. Baru kita pandangan ke sana, naik, putar, balik lagi. Baru kita turunkan. Nah, baru kita sembah. Sembahnya itu kita jari kita ini mulai dari tangan dulu ya. Tangannya seperti ini namanya kambong. Jari kelingking keluar sedikit dan jari jempol ditekuk seperti ini ya. Jadi seperti ini ke depan dan kepala menekuk ke samping kanan kiri ya, seperti ini. Yang pertama kita dorong dulu ke sini. Nah, jadi seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita putar ke sini. Kemudian 8. Baru kita taruh lagi. Seperti yang semula. Jadi kelingking ketemu dengan dengkul, satu lagi di sini. Oke. Selanjutnya itu kita kembali lagi lakukan saat tadi setelah sembahan, kita seperti ini, taruh sini, buang ke samping, baru kita balikkan lagi seperti ini. Baru kita tengok ke sana, lakukan putaran itu kembali lagi dan seperti ombak baju yang pertama tadi. Nah, setelah itu baru kita berdiri. Caranya adalah di hitungan 1 kita di hitungan hitungan kelima kita taruh tangan di lantai, tekan dan berdiri. Nah setelah itu kita kembali lagi seperti ini, kembali lagi ke tanja, tapi sebelumnya kita harus melakukan ada namanya junjungan. Junjungan ini adalah kita mengangkat satu kaki seperti ini ke samping ya, samping seperti ini, atau mungkin ke kiri begini, namanya junjungan. Otak dia seperti ini, lakukan seperti huruf L di sini. Jadi kita menekuk jempol kita seperti pemanasan olahraga tapi ke depan ya, seperti ini. Tapi olahraga seperti ini. Nah, kalau ini kita ke sini dan tangan kita seperti tanja antara begini atau begini. Oke? Nah, dan kita akan lakukan setelah berdiri dari kayak tadi ini kalau cepatnya seperti ini. Nah, kita majukan kaki kita sedikit, angkat, taruh tangan kita, berdiri, baru kita taruh yang ini, injak. Nah, kita lakukan junjungan, baru kita tanjak lagi, kuda-kudanya lagi. Tapi tanjaknya sekarang kita lakukan ke kiri. Ini adalah tanjak kiri, badan harus selalu di tengah seperti ini, badan harus selalu di tengah, tegak dan kaki tangan seperti ini. Tolehan diagonal ke sana, bisa diagonal atau melihat ke bagian tangan kita di bawah sini seperti ini. Oke.
Itu baru bagian pertama. Selanjutnya ada lagi sabetan. Guru dari saya pernah mengatakan kalau kita memasuki sabetan atau besuk, entar ada selanjutnya, kita bisa melakukan semua tarian. Oke? Jadi sabetan itu memang sedikit susah. Kita perlu banyak mengangkat kaki. Jadi kita harus latihan keseimbangan di sini ya. Jadi di sini sabetan adalah kita tanjak kiri dari yang tadi, kita dorong ke sini, kita kayak dorong kaki kita ke sini, berat badan sekarang ada di kaki kiri, sini. Nah, mesti dikit saja seperti ini, baru kita. Nah, ini namanya ukel. Ukel ini kita memutar tangan kita seperti ini, ke sini. Nah, baru ke sini ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bersamaan kita ke sini, pas kita mau angkat ke dalamnya ini, kita dorong saja ke sana. Nah, sekarang kita selain junjungan ada namanya jojor. Jojor itu kita melakukan dari sini dorong, tarik, berat badan pindah ke kaki kanan. Nah, kan sudah seperti ini. Nah, pas didorong lagi, luruskan kaki kanan, dorong kaki kirinya naik ya, lurus seperti ini ya. Nah, pas di seperti ini, kita balikan lagi, junjungan lagi, dan posisi terakhir kita setelah jojor akan seperti ini. Jadi kalau dihitung, itu adalah hitungan keempat ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita dorong 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 di sini ya. Ini posisi kita di angka 8 di sini. Nah, ini adalah sabetan A. Di bagian sini ada sabetan A. Ini gerakannya sabetan A. Nah, di situ A dan B kita buang ke sini. Nah, dari sini kita taruh kaki kita putar ke sini, ditukar saja padahal tangannya sama seperti tadi. Lalu kita buang ke sini, kita buang tangannya ke sini, kita buang ke sana, kita tarik, jojor terus junjungan lagi seperti ini. Ulang lagi, tapi kali ini kita bukan langsung menurunkan seperti ini, menukar lagi. Kita taruh yang ini, tangan yang ini kita taruh ke depan muka, ke depan wajah, dan kita putar ke depan wajah seperti ini, ke depan wajah. Nah, seperti ini, 4 jari seperti ini. Kita tarik ke sini. Ini kita tarik dari ini, kalau ke samping seperti ini kelihatannya. Kita tarik seperti ini, seperti ukel yang pertama tadi, tapi kita lakukan depan kepala seperti ini. Ini tarik ke depan, tarik. Nah, dari sini dari berarti kita seperti ini, kita ukel dan kita tarik ke sini. Nah, habis itu kita angkat kaki kita yang ini, kita taruh. Nah, itu adalah basic dari tarian ini. Sebenarnya bukan dari tarian itu. Kalau kalian sudah bisa menguasai sabetan, kalian bisa melakukan semua tarian Jawa. Jadi di sini kita akan menunjukkan kalian bagaimana cara besut ya. Besut itu adalah lanjutan dari sabetan yang tadi. Sabetan tadi dibagi menjadi 3 bagian, yang A, B, dan C. Kalau A itu tadi yang pertama, yang seperti ini, dorong, tarik. Seperti ini kita taruh di sini. Nah, ini B di sini. Oh, nah pas kita taruh yang ini namanya C. Nah, dan taruh lagi. Itu C. Dan kalau besut itu kita cuma menggunakan B dan C. Jadi ini singkat dari sabetan, namanya besut. Seperti ini. Misalnya nih setelah berjalan nih atau seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nih, berjalan seperti ini. Karena tadi Jawa itu berjalan agak berbeda. Kalau di gagahan kita menjepit selendang dengan 2 jari ini seperti ini, dan yang lainnya lurus seperti ini. Kita jepit seperti ini, selendang di antara 2 jari ini dan ini. Nah, kita jepit saja. Dan yang satu lagi kepiting juga ya, seperti yang tadi. Nah, ini namanya serisik. Serisik itu kita jalan. Cara jalannya kita jinjit, jalan kecil-kecil 1 garis seperti catwalk ya guys. Catwalk itu kayak model, jadi kita jalannya 1 garis seperti ini, jinjit, harus agak cepat ya guys. Nah,
badan kalian sedikit besar seperti saya, bisa dilebarkan sedikit untuk terlihat gagahnya seperti ini. Tapi harus beralur ya guys. Jadi jangan di patah kalau sedikit itu. Jalannya jangan seperti ini, tapi seperti beralur ya. Jalannya lurus tapi cepat. Seperti itu. Satu garis ya guys. Ke situ. Nah, selanjutnya adalah besut. Besutnya dari sini kita buang sampurnya ke sana. Ingat sampur itu selendang. Sampurnya kita buang ke sana. Nah, baru kita lakukan besut yang tadi. Kita ulang saja. Kita ulang. Nah, C dan tanjak lagi. Nah, itu yang harus kalian kuasai, yang kalian harus bisa lakukan setelah itu. Setelah itu kalian bisa menguasai semua tarian. Kalau kalian bisa melakukan besut dan sabetan. Karena saya yakin sekali bahwa di setiap tarian itu tidak mungkin tidak ada besut dan sabetan, karena besut dan sabetan itu biasa digunakan setiap 30 detik, 45 detik atau 1 menit sekali. Jadi setiap minimal 30 detik pasti ada besut di dalam tarian itu. Karena besut itu adalah transisi musik seperti ini dan kita lakukan berulang-ulang terus. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk full dari tariannya akan saya tunjukkan setelah ini. Ini adalah full dari tariannya. Mulai dari tanjak. Itu adalah part 1 dari tariannya. Untuk part 2 nya